saya lanjutkan kembali terpotong kepada Pak Farid tadi. Pak Farid tadi Pak Acep menyebutkan bahwa sebenarnya nilai manfaat dari dana haji untuk haji khusus ini kan sudah dikembalikan ke jamaah. Itu sejak Ya. kapan diterima? Yang dana manfaat nilai manfaat sebelumnya juga diterima? Mengenai nilai manfaat yang disebutkan oleh Pak Acep yang dikembalikan kepada kami itu juga baru sekarang-sekarang. Baru sekarang. Ya, sedangkan kita menyetorkan kepada pemerintah itu kan sudah di atas 5 tahun, bahkan mungkin 8 tahun. Tentunya atas asas keadilan ya dipertimbangkan kembali. Karena ini kepentingan umat, kepentingan bersama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 bahwasannya ya semua jamaah haji ya termasuk haji khusus. Begitu, walaupun cuma 8%. Walaupun cuma 8%, tapi nilainya cukup besar gitu ya. Pak Jaja, ini bagaimana Pak untuk pengawasan? Ini kan haji khusus ini memang penyelenggaranya pihak swasta. Tadi ada penyelenggara ibadah haji khusus nih, tapi juga butuh pengawasan dari pemerintah kan. Kita mungkin di luar sana mungkin masyarakat khawatir, khususnya calon jemaah haji khusus. Berapa kira-kira saya akan bayar biaya tambahannya, penambahannya berapa besar? Jangan-jangan nih, saya tidak mau seuzon ya, jangan-jangan khawatir nanti bisa saja pihak travel naiknya luar biasa tinggi, semena-mena dan lain-lain. Pengawasan dari pemerintah seperti apa, Pak? Gini Mbak, di dalam penyelenggaraan ibadah haji kita ada dua. Pertama adalah penyelenggara ibadah haji reguler, dalam hal ini adalah pemerintah. Yang kedua, penyelenggara haji khusus atau PHK, yaitu salah satunya adalah Ambohri, Pak Farid. Di dalam pola atau tata kelola, di mana untuk haji khusus ada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada PHK. Pemerintah hanya mengatur berkaitan dengan standar minimal untuk penyelenggaraan ibadah. Itu adalah ibadah khusus dari sekitar 800 US dollar. Nah, untuk menentukan apakah rate yang terendah atau yang tertinggi, itu diberikan keluasaan, Bu, kepada PHK, ibadah haji khusus itu. Tinggal mengatur paket-paketnya. Nah, selanjutnya di dalam di dalam pemanfaatan nilai manfaat itu kan juga tadi disediakan oleh Pak Acep diserahkan kepada para jamaah. Nah, tinggal mungkin bagaimana berbicara dengan antara PHK dengan jamaah untuk menggunakan nilai manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita melihat layanan yang sekarang, Pak, dikatakan oleh Pak Bukhari maupun oleh Pak Farid, ini memang ke depan kita harus ada tata kelola yang harus kita diskusikan kembali, ya. Kenapa? Karena melihat perkembangan yang ada di Saudi ini sudah luar biasa. Karena dari yang semula sekarang sudah diserahkan kepada swasta. Ya. Ini yang harus didiskusikan ini kita sudah kembali ke depan. Lebih komersil ya penyelenggaraan ibadah haji. Saya ke Pak Acep terakhir sedikit Pak Acep. Ini menarik Pak, bagaimana jika kedepannya memungkinkan tidak melakukan pengelolaan yang lebih strateginya berubah lah. Tadi Pak Bukhari bilang mungkin nggak kita investasinya misalnya untuk akomodasi gitu ya Pak ya, membangun hotel dan lain-lain sehingga juga mempermudah atau menambah kenyamanan calon jemaah haji kita nantinya ke depannya. Baik, siap saya jawab ya. Itu sudah kita lakukan, ya kita sudah berusaha. Tapi kalau diingat ya BPKH itu berdiri 2017, Insya Allah 5 tahun nanti tanggal 7 Juni. Selesai ini 5 tahun nih Mbak. Nah, kami dana itu baru pindah kepada kami 2018. Nah, jadi kami mulai merekrut dan sebagainya buat organisasi. Nah, 2019 kita mulai. Nah, tapi ya kita mulai investasi kita ada lakukan investasi di Arab Saudi ada, tapi baru sedikit. Nah, soal pemondokan ya hotel kita ada upaya itu. Bahkan kita sudah ajukan ya sampai ya artinya kita sudah mengambil keputusan, tapi kemudian kami melihat ada risiko yang cukup besar saat itu yaitu pandemi. Sehingga ya bukannya kami mensyukuri ya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita gitu. Kalau waktu itu kita jadi book misalnya untuk 5 tahun hotel gitu ya, padahal 2 tahun tidak ada haji, itu kan sama dengan kami berinvestasi tapi tidak ada hasilnya. Ya dalam sudut pandang keuangan itu kerugian.
Oke. Nah kalau kerugian, nah itu tadi Pak ya. Jadi Undang-Undang 34 terhadap kerugian jenis ini ada juga sanksinya kepada kami pengurus gitu. Nah jadi di samping itu juga uang haji ini kan nggak boleh hilang. Ya. Bukan hanya tidak boleh hilang, tapi juga harus menghasilkan gitu. Oke. Nah jadi kalau misalnya ke depan, tentu kami ada pemikiran itu untuk berinvestasi, Baik, pemondokan hotel misalnya di Arab Saudi. Nah, kemarin tidak kita lakukan bukan karena kami tidak mencoba ke sana, tapi karena kami bertindak hati-hati. Oke, Karena prinsip 2 tahun kehati-hatian gitu ya Pak ya, Cep ya? Iya Baik. itu aja. Ya. Saudara. Baik. Selanjutnya, tapi satu lagi yang penting Mbak, bahwa kegiatan investasi di Arab Saudi itu harus melibatkan Kementerian Agama. Baik. Karena operasional haji itu kami hanya uangnya aja Mbak. Oke, itu yang sangat harus hati-hati Pak, karena uangnya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Acep atas waktunya. Bapak-bapak, sayang sekali waktu sudah habis. Pak Bukhari terima kasih, Pak Farid terima kasih, Pak Jaja terima kasih. Mudah-mudahan apapun itu yang terbaik untuk calon jemaah haji kita. Waktunya sudah habis Pak, mohon maaf sekali. Saya ketemu lagi dengan Anda pemirsa pekan depan di Dua Sisi. Selamat malam, sampai jumpa.